الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan sama-sama dari Qori Suparman Fajar. Masya Allah, barusan surat Al-Baqarah ayat 270 dan 271. Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Cahaya Hati. Baiklah, mengenai ayat tersebut, apakah fadilah di dalam surat tersebut yang tentunya juga kita dengarkan sama-sama? Apakah ini masih berkaitan dengan sedekah yang tentunya juga kita dengarkan sama-sama di sini di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Baiklah, kita akan dengarkan apakah hikmah dalam surat tersebut. Kami persilakan pada guru kita Ustadz Mohai Atali. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, santri dan semua pemirsa CHI Cahaya Hati Indonesia, kita telah mendengarkan pembacaan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 270-271. Ini ayat ngajarin kita karena kita senang berbagi. Ibu-ibu senang gak sedekah? Senang. Sedekah itu diambil dari kata apa sih? As-sadaqatu hiya sodako imana. Jadi kalau ada orang yang sedekah, yang pertama adalah dalam rangka dia menampakkan keimanannya. Ibu memberi angkanya berapapun, yang mahal bukan angkanya, mungkin mahal cuma nomor sekian. Nomor satu adalah ketika kita bersedekah, sodako imanan. Kita sedang menampakkan iman kepada Allah. Contoh, pokoknya saya kasih sebelum uang atau makanan nyampe di tangan sang penerima, maka Allah sudah siapkan gantinya. Kemudian ketika kita melakukannya, nanti juga Allah ganti. Itu yang mahal. Yang mahal itu bukan hanya duitnya berapa banyak, tapi perasaan kita untuk ditatap oleh Allah. Sekarang iman itu sendiri, iman itu adalah janji lisan, dibenarkan oleh hati, diamalkan dengan perbuatan. Orang yang bersedekah itu menampakkan berarti mulut, hati, perbuatannya sama. Gimana Ustadz? Ada yang nanya, kalau sedekah nggak ikhlas, kalau buat model kita yang lagi belajar, sedekah aja dulu. Lama-lama ikhlas. Nanti kalau udah ngedik, nagih, sehari nggak sedekah, kayak ada yang belum kebayar. Bener apa benar? Betul apa betul? Iya. Jadi dilatih.
Nah, ayat ini menjelaskan apa yang diinfakkan oleh kita, apa yang kita janjikan dalam nazar. Sungguh Allah tahu kita ngomong nggak ngomong, Allah lihat, Allah nggak buta, Allah nggak tuli, ya. Karena urusan hati itu urusannya Allah. Ya'lamu sirrahu, Allah mengetahui apa yang dibalik hati. Maka nggak usahlah kita kalau mau sedekah disebut. Kalaupun ternyata mau disebut dalam rangka syiar, ibu mulai belajar menguatkan hati supaya tidak ingin dipuji oleh manusia. Nyumbang masjid, saya kata pengurusnya, Pak Haji tulis ya, nggak usah tulis aja hamba Allah. Kemudian diumumin sama pengurusnya, Bapak Haji Anu nyumbang 2 juta, Bapak Ibu ini nyumbang 3 juta, dan ini ada sumbangan sebanyak 2,5 juta dari hamba Allah. Kemudian yang nyumbang hatinya ngomong, di kampung ini yang nyumbang yang gak disebut nama cuman saya doang tuh. Itu juga masalah. Ya, naudzubillah min. Maka niatkan saja. Allah tahu, insya Allah bagaimanapun perbuatan kita ada di ujung, di pelosok, di dalam benteng, bahkan mungkin di dalam bunker, di dalam basement yang paling bawah, Allah Maha tahu. Kemudian kalau ditampakkan niatnya ngajak, boleh. Bu, ayo sedekah bu. Saya alhamdulillah kemarin sudah berbagi pembangunan masjid, santunan yatim. Ini riskan bu, berkaitan dengan ikhlas nggak ikhlas. Karena ikhlas dan ria, iman dan syirik itu lebih tipis daripada kulit bawang. Tetapi andai kata ternyata kita pengen sedekah itu berbuah hasil, maka lakukanlah dengan Kalau tadi disebutkan sedekah bisa menghapuskan kesalahan dan dosa, kira-kira bisa apa tidak? Bisa. Syaratnya sedekah yang bisa menghapus dosa dan kesalahan. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dari rizki yang hal mantarokal haroma fawajadal halal. Siapa yang meninggalkan yang haram akan didapati oleh Allah ya sesuatu yang halal. Yang ketiga, sedekah dirahasiakan. Yang keempat, jangan disebut-sebut. Yang kelima, bersedekahlah dengan tadi Bang Ari nyebutin ya, biwajhin tolkin. Kalau kau tidak bisa memberi dengan uang, dengan harta, dengan ilmu, maka tersenyumlah. Karena senyum itu adalah sedekah. Yang penting ada lawannya. Iya. Jadi ngomong senyum sendiri. Di jalan sendirian cengar-cengir, kata tetangga lah mulai kapan tuh begitu. Naudzubillah min. Boleh nggak Ustadz Muhai cerita? Ya, ada perampok di zaman Nabi Musa. Setiap yang lewat dirampok, lewat rampok. Akhirnya penduduk negeri resah. Ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, itu perampok itu buat cerah, buat gelisah, buat resah. Kau berdoalah kepada Allah supaya perampok itu sudah. Bagaimana caranya dia? Mati sajalah. Ya, kita tahu Nabi Musa derajat gelarnya kalimullah. Manusia yang bisa ngobrol dengan Allah. Berdoalah Nabi Musa. Setelah doa Nabi Musa ngomong sama umatnya, 3 hari lagi perampok ini nanti akan mati. Wah, senang penduduk negeri. Senang. Sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat. Ternyata dengar kabar hari keempat masih ngerampok juga. Di demo Nabi Musa. Wahai Musa, katanya 3 hari doang setelah kami ngadu mati tuh perampok. Kok masih hidup? Doamu tidak dijawab oleh Allah. Nabi Musa bingung, nanya sama Allah. Dijawab oleh Allah, ternyata
bagaimanapun dia perampok, ngambil hak orang dengan aniaya. Suatu saat selesai merampok, dia pesta dengan rampokannya, hura-hura, makan. Ada pengemis datang, meminta, diusir. Kemudian dicoba lagi pengemis, diusir lagi. Coba lagi yang ketiga, diusir lagi, nggak mau pergi. Karena lapar betul nih pengemis ini. Akhirnya perampok ini dengan semena-mena, dia lagi makan roti kering, rotinya dibagi dua, dilemparkan ke muka pengemis tersebut. Terjatuh ke bawah tanah, diambil oleh pengemis, dibersihkan. Ya Allah, alhamdulillah. Bagaimanapun orang ini jahat, tapi aku hari ini bertemu makanan. Jaga dia ya Allah, jaga dia ya Allah. Aku bisa nyambung hidup hari ini. Dimakan itu makan. Doa pengemis ini naik ke langit. Sehingga kesalahan-kesalahan perampok yang berkaitan dengan Allah, dengan kezolimannya, dikurangi oleh Allah sebagaimana ayat yang kita baca oleh Qorik tadi. Wa yukaffiru ankum min. Dan sedekah itu menghapus dari sebagian kesalahan. Enggak semua. Karena ada min, from. Enggak semua, min sayyiatikum. Jadi hari ketiga pas mau dicabut nyawanya perampok gara-gara doanya Nabi Musa dan demo umatnya, Allah kirimkan itu nyamuk dari langit, jumlahnya jutaan. Mau membunuh perampok ini. Di langit ketujuh pecah itu rombongan nyamuk. Tinggal setengah. Turun langit 3 pecah lagi tinggal 1/4. Langit 1 pecah lagi tinggal 1/10-nya. Nyampe di awan tinggal 2 biji. Yang pulang lagi tuh nyamuk. Allah ampuni dosa perampok ini karena sebab doa orang yang menerima sedekahnya. Meskipun dengan cara yang kasar. Kalau yang kasar saja diganti, yang kasar menghapus salah, yang kasar dilimpahkan keselamatan. Bagaimana kalau kita sedekah dengan Bu, sedekah dengan ikhlas. Ibu, kenapa perempuan itu boleh pakai emas? Karena tiap bulan ada datang bulan. Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Laki-laki nggak datang bulan, ya. Tapi kalau perempuan sudah menopause, maka sama dengan laki-laki. Maka kurangi emasnya. Gimana caranya? Sedekahin. Kalau sampai ibu tumpuk emas enggak disedekahin, ibu meninggal, suami masih gagah. Emasnya dikebeli suami, mau dipakai kawin lagi. Hisapnya ke ibu, tapi yang make orang yang lain. Betul loh betul. Maka kalau udah usia 50-60 kurangin emasnya, sedekain. Karena apa? Karena nanti manusia di akhirat mereka akan berdiri selamat di bawah naungan sedekahnya sendiri. Bu, sedekah juga bisa menyelamatkan selain menghapus kesalahan dan dosa. Ini saya lagi nyariin, nengok-nengok begini, nyari ini mana yang ngubung ini. Udah dikasih tanda belum ini? Jangan sampai kelewatan. Ya, berdiri di bawah naungan sedekah. Ibu menyelamatkan diri dalam sedekahnya. Memberi pada orang-orang yang tidak mampu, lemah, fakir, miskin. Siapakah orang miskin? Orang yang punya kelebihan, orang yang mempunyai pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi. Siapakah orang fakir? Orang yang gak punya kerjaan. Gak punya kerjaan juga gak punya apa-apa yang untuk dimakan. Fakir dan miskin. Ada di sini fakir miskin ada. Bu, alhamdulillah kita bisa sehari makan 3 kali. Di antara pagi siang tukang seblak lewat stop, mie ayam lewat stop, bahkan bisa nge-mall seminggu sekali. Seragam ngaji ganti-ganti, biru, merah, hijau. Apaan tuh Bu? Ya, ngeridit.
Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi di sana ada orang, maka kenapa ada infak, ada sedekah, ada zakat. Zakat buat mencuci harta kita karena zakat itu kotoran. Sedekah untuk menampakkan iman, menolak bala, juga menghapus kesalahan. Infak untuk menjaga hati dan iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah. Masya Allah, ya, sebuah pengingat dari Ustadz ini ya. Untuk diantara kita mungkin yang sudah senior, jangan lupa untuk mengurangi emasnya. Tapi bagaimana Ustadz? Ibu-ibu, Bu, kurangi emasnya. Bagaimana mau dikurangi Ustadz? Emas masih sehat. Masih di rumah. Mas Jawa. Masya Allah. Waduh, luar biasa nih. Ini jadi penyemangat kita untuk lebih memperbanyak sedekah kita agar yang menyerahkan secara kasar aja masih ditolong Allah. Yang tadi cuma ngasih setiap Jumat doang masih tolong Allah. Yang ngasih cuma air teh manis saya tolong Allah. Masya Allah. Apalagi kalau kita ngasihnya lebih, insya Allah akan luar biasa ditolongnya sama Allah. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan hikmah yang sangat luar biasa. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.